sama share PPT bisa Mbak Kaifa yang ada di grup PDF itu. Mbak Kaifa, minta tolong share. Sekarang presentasi kelompok berapa aja ini, Mas? Mungkin melihat waktu yang sudah lama, mungkin satu kelompok aja, kelompok 8. Oh, cuma kelompok 8 ya? Iya. Afan. Mbak Kaifa. Ayo lare kelompok 8, ayo kelompok 8. Mohon maaf nggih. Nyeri jangan belum nih. Nyampe paket tuh, Mbak Kaifa bisa share itu. PPT yang ada di grup, PDF itu file. Baik, terima kasih Mbak Kaifa. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya ada kendala. Di sini saya izin menjadi moderator dari kelompok 8, kelompok saya sendiri. Baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep manajemen publik dan penilaian kinerja. Monggo dari kelompok 8 bisa dimulai presentasinya. Mbak Indah, Mbak Izmi, Mbak Halim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, di sini sudah ada prinsip-prinsip manajemen menurut Andy Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi, penggajian pegawai, dan ketertiban. Selanjutnya. Mbak Kaifa. Selanjutnya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini sebenarnya ada 5, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun, kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 3, yaitu perencanaan, terus pengorganisasian, dan pengarahan. Nah, perencanaan ini yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan atau menentukan tujuan dari organisasi tersebut. Perencanaan ini merupakan proses terpenting dalam sebuah organisasi karena perencanaan ini yang akan menentukan fungsi lainnya dapat berjalan atau tidak.
Selanjutnya pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian yaitu membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil atau lebih terperinci. Yang ketiga pengarahan, yaitu ini merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat bekerja sesuai dengan perencanaan yang ditentukan. Selanjutnya. Konsepsi manajemen. Menurut James, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai upaya dari anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja di sini adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak, dan apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dapat mendorong pada pengembangan kinerja, baik kinerja individu, tim, maupun organisasi yang lebih baik dan berkualitas. Manajemen kinerja memfokuskan diri pada upaya untuk menjadikan kinerja sebagai pusat perhatian dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja, sehingga dapat beri kontribusi pada organisasi guna menentukan keberlangsungan organisasi. Konsepsi kinerja. Menurut Oatley 1999, menyatakan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang dikerjakan. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi di hubungan misi yang diemban. Kinerja juga merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan membuka pertanyaan. Di sini saya tidak membatasi. Kita akan mengejar waktu, dikarenakan tadi presentasinya begitu tidak terlalu menguras waktu. Jadi di sini saya tidak membatasi. Monggo yang ditanyakan dipersilahkan. Mengenai dari konsep manajemen publik dalam penilaian kinerja, monggo yang masih belum paham. Mungkin tadi terlalu cepat, Mas. Penjelasannya masih itu terlalu singkat cepat. padat Poin sampai saja. saya nggak mengerti gitu. Poin-poinnya terlalu cepat. Sampai Singkat poin-poinnya padat saja Mas. masih belum Sampai tangkap. saya nggak mengerti. Tapi nggak apa-apa, bagus loh. Ya, nggak apa-apa. Coba di slide poin-poinnya nomor saja. 2 itu, Mas. Baik, saya akan jelaskan kembali. Baik. Enggak slide nomor 2. Bercanda. Poin-poinnya saja. Iya, Mbak. Sudah. Di sini saya moderator, saya yang menjalankan diskusi, jadi saya arahkan. Sudah tidak usah dijelaskan. Poin mana yang belum paham nanti bisa dijelaskan seperti itu, monggo. Makanya saya tidak membatasi pertanyaan seperti itu. Moderator, tolong untuk masalah pengarahan itu seperti apa? Pengarahan yang sudah dijelaskan tadi. Ya, coba ke slide-nya pengarahan tadi. Baik. Mbak Kaifa, mohon maaf, bisa meng-share kembali. Mbak Kaifa. Kok keluar itu screen-nya? Gimana? Terima kasih Mbak Kaifa. Tentang pengarahan Mbak Kaifa.
Slide ke berapa kira-kira? Kelompok 8. Nah itu, baik. Monggo dari kelompok 3 bisa dijelaskan tentang pengarahan fungsi manajemen tersebut. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 8. Pengarahan ini, baik saya akan menjawab. Pengarahan ini dilakukan guna untuk semua anggota kelompok itu dapat bekerja. Artinya tidak ada yang diam atau tidak mengikuti kegiatan seperti itu. Sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Indah. Saya kembalikan untuk bagi penanya, gimana? Apa sudah jelas atau ada yang masih ditanyakan? Mas Zainuri. Ya. Gimana? Ada feedback? Jadi gini loh, kalau kenapa sih harus diringkas jadi 3? Soalnya kan kita butuh yang namanya evaluasi untuk mengukur tingkat keefektifan dan ketepatannya suatu perencanaan yang telah kita implementasikan. Kenapa harus dihilangkan masalah fungsi evaluasi dalam manajemen? Padahal itu sangat penting, karena itu sebuah penilaian untuk mengukur keefektifan dan ketepatan suatu pengelolaan birokrasi. Oh, baik, seperti itu. Jadi poin yang evaluasi mengapa kok bisa dihilangkan, begitu? Iya. Gimana, Mbak Indah, mengapa kok bisa dihilangkan? Baik, saya akan menjawab. Jadi, evaluasi itu ada di pengorganisasian. Di pengorganisasian itu bukan hanya menjadikan suatu kegiatan besar menjadi kegiatan kecil, akan tetapi di pengorganisasian tersebut manajer dapat melakukan seperti evaluasi bagaimana tugas-tugas dikerjakan, kemudian apakah sesuai dengan ketentuan, terus hasilnya bagaimana, efektif dan efisien apa enggak, seperti itu. Lah, berarti itu kan ada 3 tadi. Loh iya, itu masuk ke pengorganisasian. Jadi diringkas. Gini, Pak. Kalau gitu hilangkan saja yang perencanaan sama yang terakhir itu pengarahan. Soalnya kalau manajer juga bisa merencanakan, bisa membuat perencanaan dalam pengorganisasian. Opsi moderator. Gimana? Saya setuju dengan Mas Zainuri karena apa? Di dalam mengordinasi dan mengendalikan itu juga ada fungsi evaluasi juga. Kalau ingin disederhanakan. Jadi kalau bisa semuanya ada dihapusin. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan itu dihapuskan juga. Karena nggak bisa dipisahkan dari evaluasi. Namanya juga fungsi. Baik, terima kasih atas opsinya Mbak April. Jadi saya kembalikan ke kelompok 8. Mengambil dari kok bisa meringkas menjadi 3 itu kelompok 8 mengambil dari mana? Seperti itu. Mungkin bisa diperjelas. Ini menurut Henry Fayol pada abad ke-20 ya. Jadi kalau ingin dijadikan satu ke pengorganisasian semua, saya akan buat tahun depan. Mungkin bisa kasih tahu jurnalnya di mana, Mbak? Jurnalnya dari universitas mana atau volumenya berapa? Mungkin bisa di-sharingkan di grup. Karena kalau kayak gini sama kan kita nggak bisa nggak bisa menengahi. Kan namanya udah rumus ya. Saya share Harus nanti ada di grup ya, sumbernya. soalnya ini udah diringkas, jadinya nanti saya cari di history itu. Saya ngambil di mana seperti itu. Baik. Untuk moderator. Ya. Kalau teman pengen tahu jurnalnya. Untuk masalah ini ya
sudah nggak bisa kita lanjutkan karena kita nggak punya jalan tengah. Ya, nggak punya sumber datanya juga untuk membandingkan. Ya, baik. Ya, kemudian moderator yang kedua ini loh. Sebenarnya itu yang diukur kinerja manajemennya atau kinerja para birokratnya? Birokrat. Loh kenapa? Kenapa nggak dinilai manajemennya? Gimana? Karena Sebentar. Ini ada pertanyaan kembali. Sebelum ditampung Mas Zainuri, kasih kesempatan buat yang lain dulu ya. Mungkin nanti bisa dijawab di belakang. Iya, moderator. Sorry. Baik, terima Sorry. kasih. Sebelum tampung kelompok 8, mengapa kok bisa memanajemen di birokrasinya? Ditampung dulu itu kelompok 8. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan dari presentasi tadi? Mungkin saya sedikit, Mas. Saya agak sedikit bingung nanti. Mungkin dari sini saya bisa paham. Itu maksudnya apa, konsepsi dihadapkan dengan penilaian kerja. Penilaian kerja yang bagaimana sih? Yang dikhususkan di kelompok ini tuh. Bagaimana penilaian kerjanya itu bagaimana gitu loh. Kinerja seperti apa maksudnya ya? Iya, maksudnya seperti apa? Kalau dari pengertian itu saya bisa cari di internet. Tapi kalau untuk penjabarannya, saya butuh bantuan dari kelompok 8. Afan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana maksud dari penilaian kinerja tersebut? Apakah bersifat umum atau seperti apa mengonsep penilaian kinerja tersebut? Mas Halim, monggo. Coba Mungkin dari diulang kelompok lagi itunya, pertanyaannya coba diulang. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya saya atau Mas Zainuri, Mbak? Mbak April. Yang Mbak April. Oh, iya. Yang saya tanyakan adalah di dalam ini PPT-nya Mbak itu mengenai konsep manajemen pada penilaian kerja itu, penilaian kerja yang bagaimana gitu loh. Kalau yang di ini, yang di 4 baris ini ke bawah itu bisa dicari di internet, tapi saya membutuhkan itu penjabarannya sendiri itu bagaimana dari Mbak itu. Oh, iya. Saya dulu ya. Mungkin sambil menunggu kelompok 8 mencari jawaban, yang lain mungkin bisa bersuara, bisa mengetahui. Saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Mbak April. Maksudnya setahu saya ya. Di sini maksudnya penilaian kinerja itu kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada di sebuah instansi. Nah, penilaiannya ini dilakukan oleh pimpinannya untuk menilai karyawannya melakukan tugasnya apa sesuai atau tidak, seperti itu. Gimana Mbak April? Bisa diterima? Feedback-nya sih, jadi itu bisa penilaian kerja itu ditentukan oleh pemimpin ya, bukan ada badan sendiri gitu. Ya, kitanya sendiri yang melakukan sesuai tugas kita masing-masing. Nah, yang menilai itu dari pemimpinnya. Ya sudah, terima kasih Mas. Baik. Ada pertanyaan kembali yang lain? Mungkin Mas Zainul. Sebentar, saya tawarkan ke yang lain. Yang lain? Mas Akbar, Mas Ihab, Mas Nahrul, Mbak Devi, monggo.
Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke pertanyaan Mas Zainuri tadi. Monggo. Monggo pripun? Saja yang sudah ada. Oke, wes. Monggo. Tadi gimana pertanyaan dari Mas Zainuri? Mengenai memanajemen birokrasi, itu seperti apa? Ayo, Rek. Pertanyaannya Mas siapa itu? Mas Zainullah ya? Maksudnya gimana? Zainuri, Mbak. Oh, Zainuri. Ya, maksudnya gimana? Coba lebih Maksudnya yang diulang lagi. dinilai itu tadi kan dinilai kinerja birokratnya katanya. Terus kenapa enggak manajemennya yang dinilai? Oh iya, kan yang menjalankan itu kan para birokrat, administratornya gitu. Jadi kan mereka yang menjalankan, jadi mereka yang maksudnya yang dinilai itu para birokratnya begitu. Soalnya mereka yang menjalankan. Soalnya kan meskipun peraturannya kayak gini, kayak gimana gitu, kalau dari pegawainya, dari birokratnya tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, itu juga termasuk jadi masalah. Jadi yang nilai itu yang jadi penilaian itu ke birokratnya. Baik. Tapi pemimpin Mungkin birokrat, Mbak. Maksudnya? Sebentar. Gimana Mas? Sebentar ya Mbak April. Mas Zainuri bisa ditangkap? mungkin saya bisa masuk nggak sedikit? Sebentar, belum bisa. Tanggapan Saya kembalikan ke Mas Zainuri dulu. Gimana Mas Zainuri sudah? Mungkin yang lain bisa menambah. Oh, baik. Terima kasih Mas Zainuri. Monggo. Tadi Mbak April dulu. Gimana Mbak April? Tapi pemimpin pemerintahan itu juga disebut birokrat. Kalau semuanya penilaian kerja dijatuhkan pada pemimpin itu, nah terus yang nilai pemimpin siapa? Jadi ada kekuatan absolut dong di dalamnya. Gitu loh menurut saya. Benar. Oh, itu sarannya dari Mbak April. Menurut Mbak April gitu. Ya. Gimana Mbak April? Dulang Mbak April. Gini loh, saya itu tidak memberikan saran, saya itu memberikan itu tanggapan. Kalau tadi dibilang itu apa penilaian itu kepada birokrat lah, pemimpin pemerintahan itu juga disebut birokrat gitu loh. Kalau misalnya semua penilaian kerja itu yang memberikan penilaian itu pemimpin, ya berarti pemimpinnya memiliki kekuasaan absolut dong, bisa-bisa didemo lagi itu sama masyarakat. Jadi menurut saya sih pertanyaannya Mas Zainuri itu mohon lebih dibuka lagi gitu loh sama kelompok 8. Masih belum ngeh mungkin, kelompok 8 masih belum ngeh mungkin. Oke, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, seperti itu kita kendala. Mungkin yang lebih tahu bisa diperjelas seperti itu. Kita kan kalau mau menjelaskan, kalau tidak tahu kan takutnya nanti malah menyalahkan. Coba ulangi lagi Mas Zainuri, tadi sudah ditanya. Mungkin saya masuk deh, sedikit. Ya, monggo Mas Ismail. Ya terkait tadi yang pertanyaan mengenai birokrasi ya. Di situ ada namanya rasionalitas. Yang artinya tegak birokrasi menggunakan akal rasional dalam penggunaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi aspek efektivitas dalam efisiensi menjadi catatan penting.
yang harus dilakukan oleh pegawai untuk mencapai tujuan efektif dan efisiensi itu sendiri. Setiap kegiatan organisasi harus dilakukan secara rasional, yaitu logis dan ilmiah. Artinya, bahwa seluruh program kegiatan pegawai harus didasarkan pada aspek rasional, baik penggunaan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, maupun sumber daya dana, sehingga tujuan efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan dengan baik. Baik, Mas Ismail bisa diterima. Mas, saya mau nyoba buka jawabannya. Monggo Mbak April. Jadi gini ya, ini kan manajemen publik. Manajemen publik itu kan nanti jatuhnya ke organisasi publik gitu kan ya. Kalau saya nangkepnya ini bukan pertanyaan menjatuhkan, tapi ini tuh pertanyaan membuka wawasan kita bahwasanya ini organisasi publik itu gak hanya pemerintah loh. Kantor pos yang berhubungan dengan pelayanan publik itu termasuk organisasi publik juga. Lah, jadi tadi pertanyaannya jawabannya itu bukan mungkin birokrasi memang benar, tapi yang paling benar adalah para administrator publik. Contoh, kantor BUMN, pemimpinnya, kemudian birokrat-birokrat di dalam kantor BUMN gitu. Jadi bukan hanya birokrasi pemerintah, tapi lebih ke administrator publik. Administrator publik itu bukan hanya pemerintah loh ya. Jadi banyak yang berhubungan dengan organisasi publik gitu. Menurut saya sih seperti itu, Mas. Lebih lebar gitu jawabannya. Terima kasih Mbak April. Mungkin saya rasa ini tidak ada penyelesaian ya, karena tidak ada titik penengah, tidak ada yang mengetahui. Jadi saya di sini membuka saran, kita lanjut ke kelompok selanjutnya atau kita lanjut ke yang 8 ini sampai selesai. Ini masih kurang 40 menit. Gimana, Rek? Mengingat waktu tinggal 20 menit lagi, saya rasa ini aja digoreng kelompok 8. Diskusinya tingkatkan lagi. Baik-baik. Terima kasih Mas Zainuri. Tingkatkan lagi. Bukan diskusinya. Digoreng lagi jangan sampai kosong. Digoreng lagi. Boleh ditanyakan kembali? Paketku habis, Rek. Cepat. Kalau tidak ada, selesaiin ini. Gimana? Sudah selesai ya? Kalau semuanya pada diam kayak gini, bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin untuk kelompok 8 diusai aja lah dulu, diganti kelompok selanjutnya. Tapi saya rasa waktunya nggak cukup kalau kelompok selanjutnya. Insya Allah cukup, Mas. Silakan diskusikan gimana tepatnya, mau dilanjut atau enggak. Tapi kalau mau dilanjut, tergantung orangnya. Kalau waktu sampai jam berapa mungkin nanti ditambah 20 menit gitu. Di Sisvo itu tertera sampai dengan jam 20:10. Jadi kita kurang setengah jam lebihan lah. Setengah jam lebih. Itu insya Allah nutut kok. Langsung digabung kelompok selanjutnya, nanti kita tambahkan 10 menit tambahan itu buat conclusion-nya.
Ya wis ya begitu ya. Gimana? Sepakat ya? Lanjut. Oke. Lanjut. Ya wis. Mata gue. Lanjutan dulu. Mohon maaf yang Tapi jangan nggak bisa dimatiin rekornya. Kaifa, jangan dimatiin rekornya. Nanti jadi double rekornya. Direkord aja terus. Oh iya. Mata gue. Jangan dimatiin rekornya. Biar jadi Ya mohon maaf. Jika yang di sini terkendala dengan kuota bisa keluar dulu, enggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya tadi dari kelompok 8 kurang maksimal. Mohon maaf sebelumnya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari kelompok 8 nanti, kelompok 8 tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sebelum melanjutkan ke kelompok 9, saya memberikan closing statement, yaitu bahwasanya menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penilaian kinerja tersebut tidak dapat kita praktekkan tanpa mengerti apa itu manajemen tersebut. Begitu. Baik, kita melanjutkan ke kelompok 9. Kepada Mbak Devi, bisa share screen. Mbak Kaifa, tolong share ya. Mohon maaf, Mbak Devi, siapa moderatornya? Sampean Mas Fikri. Awakmu Pik. Baik. Saya izin memoderatori kelompok 9. Gue bisa dimulai kelompok 9 presentasinya 30 Ya. menit sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen publik dalam kepemimpinan. Sebelumnya, kami mohon maaf kalau memang materinya tidak sesuai, karena kami juga masih belajar. Lanjut, Mbak. Belajar ini. Kuliah. Bentar ya. Ya, Pak. Yang pertama ada pengertian manajemen publik. Pengertian manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Prancis atau Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Secara terminologi, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Sedangkan manajemen publik berarti perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik, atau lebih menekankan pada bentuk implementasi yang berupa penerapan model, teori, metode, teknik, serta cara untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif. Lanjut. Manajemen publik menurut para ahli ada 4. Yang pertama, Jeffries dan Russell mengartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Donovan dan Jackson, manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan atau skill. Yang ketiga ada Overman, manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen. Dan yang terakhir, Norwood mengartikan manajemen pemerintah yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan
Mas Nahdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang 5 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Manajer perlu menetapkan target atau indikator kinerja utama yang menjadi tujuan tim dan kemudian menghasilkan cara untuk mengukur apakah tim mereka berada di jalur yang tepat. Yang kedua, perorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, fungsi pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Pengertian kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut KBBI adalah orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Dan pengertian secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan dan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepemimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organisasi. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasi dan memotivasi sumber daya agar lebih kompeten, mengkoordinasi perubahan, serta membangun pemberdayaan yang intens dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Sudah. Gimana kelompok 8 sudah selesai? Bisa dilanjut itu Mbak Kaifa atau Mbak Zahro? Ya, saya akan melanjutkan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Stoner. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian, Wahyu Sumijo. Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang untuk mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, Sondang P. Siagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan tujuan tertentu, supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Yang terakhir, menurut George Terry, kepemimpinan merupakan hubungan dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama, teori karakter.
merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan berasal dari dua kata, manajemen dan kepemimpinan. Kedua kata ini memiliki makna yang mendalam dan pengaruh yang kuat. Manajemen kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu seni untuk mengelola kemampuan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, dan mengajak orang lain untuk menuju tujuan dengan cara efisien dan efektif. Persepsi kepemimpinan ada dua, yaitu kepemimpinan sebagai seni, menempatkan bakat sebagai faktor utama dan sangat penting serta berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkan tujuan organisasi. Artinya, kepemimpinan akan efektif dan efisien bila ditangani orang yang bakatnya besar dan tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai ilmu, menitikberatkan pada proses belajar dan latih. Artinya, kepemimpinan akan efektif dan efisien bila ditangani oleh orang yang terlatih dan terampil atau berilmu. Gimana, sudah selesai kelompok 9? Belum. Ya, Fungsi manajemen kepemimpinan. 1. Menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Strategi juga berperan penting dalam menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar bisa lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Yang kedua, merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Yang ketiga, penyelesaian masalah atau problem solving. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah dan masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan masalah dengan solusi yang cepat dan tepat. Kemudian yang nomor 4, melakukan pengorganisasian dengan teratur. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dan seefisien mungkin dengan menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih banyak. Dengan menerapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal akan menjadi sangat teratur. Kemudian yang nomor 5, manajemen yang baik. Fungsi kepemimpinan kelima ini hampir sama dengan fungsi kepemimpinan sebelumnya, yaitu pengorganisasian yang teratur. Namun, fungsi kepemimpinan yang keenam ini lebih mengarah pada manajemen yang baik. Dalam manajemen, prinsip kepemimpinan harus mengarahkan dan mengendalikan para anggota timnya ke arah yang benar. Maksudnya, seorang pemimpin harus tahu kemana arah yang benar untuk para anggotanya agar bisa mengejar tujuan bersama. Jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan sistem manajemennya dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa
kepemimpinannya tidak menerapkan fungsinya dengan baik juga. Yang terakhir, nomor 6, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Kepemimpinan berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada para anggota timnya, serta menularkan motivasi yang kuat kepada mereka, sehingga anggota tim selalu bersemangat dan berambisi dalam mengejar cita-cita bersama. Pengaruh dan motivasi yang kuat dapat diterapkan ke dalam strategi penjualan, taktik dan strategi yang dapat mengajak seluruh lapisan anggota untuk bergerak maju ke arah yang sama dengan memiliki komitmen dan energi yang tinggi. Manajemen publik dalam kepemimpinan, tentu manajemen dalam suatu kepemimpinan sangatlah penting, khususnya dalam manajemen publiknya. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok 9. Kalau ada yang ditanyakan, Baik, terima kasih kelompok 9 sudah memaparkan presentasinya. Baik, di sini saya memberikan 2 pertanyaan. Karena melihat waktu sudah hampir selesai. Monggo yang ditanyakan. Mungkin saya, Pak Moderator. Monggo, Mas Ismail. Oke. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin untuk menumbuhkan budaya keselamatan inklusif? Itu aja. Sudah cukup, Mas Ismail? Udah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ismail. Monggo kelompok 9 bisa dijawab. Mbak Devi. pertanyaan tadi gimana, Mas? Keselamatan apa? Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin untuk menumbuhkan budaya keselamatan inklusif? Oh ya. Inklusif. Biar kami rundingan dulu. Baik, mungkin sambil merundingkan jawaban, yang ditanya lagi, pertanyaan yang kedua. Monggo. Monggo pertanyaan yang kedua. Lanjut aja. Bisa dijawab. Saya mau rasionalisasi yang pertama aja, Mas. Itu masih apa? Itu tadi dijelaskan juga, ta? Enggak, yang itu kepemimpinan inklusif itu. Yang pertanyaan pertama tadi kan sebagai apa? Apa tadi? Pemimpin. Iya. Itu dijelaskan juga, ta. Saya tadi mau merasionalisasi saja. Pertanyaan yang pertama itu dijelaskan. Kan temanya kan manajemen publik dalam kepemimpinan, bukan apa yang Anda lakukan tentang kepemimpinan. Ya, seperti apa itu. yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Maksudnya gimana? Ya kan dimaksudnya dari pertanyaannya Mas Ismail itu tadi, bagaimana jika kita sebagai seorang pemimpin, seperti apa tadi saya lupa juga. Jadi memanage sebagai seorang pemimpin itu seperti apa jika ada kendala seperti itu loh. Bisa difahami kelompok 9? Atau Mbak April mungkin bisa merasionalisasikan? Mbak April. Maaf, agak error sinyal saya ya. Oh, nggih. Gimana?
Mas Ismail bisa mengulangi lagi. Sebagai seorang pemimpin, gimana tadi? Maksudnya itu menumbuhkan sikap inklusif itu yang tidak membedakan itu dah, Mas. Pertanyaannya aja kayak gak ada di PPT, Mbak. Halo? Gimana Mas Ismail? Menanyakan atau gimana ini? Cari yang ada di sini lah. Ya, kasihan Mas Ismail. Baik-baik. Jadi begini aja, wes. Jadi kelompok 9 belum mengetahui ya tentang yang dipertanyakan oleh Mas Ismail tadi. Sebenarnya saya paham, cuman keluar dari tema yang dijelaskan. Maksudnya kan kita kan di sini kan Nggak, gini loh. Nggak, gini. Udahlah, ganti pertanyaan aja. Nggak. Pertanyaan saya itu mengenai kepemimpinan. Jangan emosi. Kebetulan mungkin sampean menjelaskan. Apakah salah nggak pertanyaan saya itu? Gitu loh. Ya sudah stop. Pertanyaan saya itu sesuai dengan pimpinan, Pak. Tolong pahami. Ya, sudah difahami Mas Ismail, sudah difahami. Stop. Mohon maaf. Cepat selesai, Rek. Gimana sih, Rek? Sebentar, sudah cukup. Monggo, kelompok 9 mungkin bisa dipaparkan sedikit apa yang sudah dimaksud dari Mas Ismail tadi. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Soalnya pertanyaannya Mas Ismail tadi kan tidak sesuai dengan tema seperti itu loh. Gimana kelompok 9? Nah, gini Pak Moderator. Gimana? Kita kan ini tadi kan dipresentasikan mengenai kepemimpinan, Pak. Ya sudah cukup, tunggu ini loh jawaban dari kelompok 9 gimana? Kelompok 9? Ya. Berarti harus sesuai dengan gimana? Sudah cukup Mas Ismail, mohon. Bentar. Monggo kelompok 9. Masnya tadi kan tanya, jika kita sebagai pemimpin, bagaimana cara menumbuhkan sifat keselamatan inklusif. Inklusif maksudnya tidak membedakan itu, ta? Ya. Iya. Oh iya. Monggo Mbak Devi langsung dijelaskan. Ya, sebentar. Hancur hatiku melihat pertanyaanmu. Mas Ismail mohon mengkondisikan nggih. Nanti saya bisa keluarkan loh. Gimana kelompok 9 bisa langsung dijawab atau saya buka ke pertanyaan yang kedua? Bicara sesuai bahasa, Mbak Devi. Sebisanya samian, monggo. Nanti lanjut, Pak Moderator. Gimana? Lanjut aja ke pertanyaan lain, nanti dirangkum nanti. Baik, terima kasih Mas Ismail. Monggo yang pertanyaan yang kedua yang ditanyakan. Waktu masih Mas, saya mau argumentasi pertanyaannya Mas Ismail, boleh nggak? Wah, monggo, bisa. Oh, iya. Langsung Mbak April. Langsung justifikasi, nggak apa-apa ya nanti ya? Oh, siap. Jadi gini, argumentasi saya adalah keselamatan inklusif itu tidak ada. Yang ada itu kepemimpinan inklusif dan sikap inklusif. Saya tidak tahu apakah beliau juga mengerti arti itu yang ditanyakan atau tidak gitu loh. Kalau tidak ada di ini materi ini dan juga tidak berkaitan dengan apapun ya tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Karena tidak sesuai dengan pertanyaannya. Beliau kan tanyanya tentang kepemimpinan loh. Orangnya dia tanyanya bukan kepemimpinan loh, tanyanya keselamatan inklusif. Jadi kelompok 9 ya sah-sah saja tidak menjawab.
Karena pertanyaan juga nggak tahu kemana itu juga. Hilang kemana nggak tahu. Betul. Benar. April. Betul. Terima kasih Mbak April atas argumentasinya. Terima kasih Mbak April. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Iya, sudah saya buka dari tadi. Monggo. Pertanyaan yang kedua. Halo, pertanyaan kedua, monggo. Kalau tidak ada ya sudah saya akhiri nanti. Tidak ada mungkin. Tidak ada. Sudah ya? Cukup ya? Cukup? Saya hitung. 5 detik. Mungkin PPT-nya bisa di-share nanti, bisa dibuat belajar. Oh ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 9. Semoga presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 9 nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan tambahan tadi dari Mbak April mungkin bisa di-share di grup, mulai dari kelompok 8 dan 9 buat kita pelajari bersama. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunya seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan juga bagian penting dari manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen mencakup Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Terima kasih atas kelompok 8 dan 9. Saya sebagai moderator, mohon maaf, sebanyak-banyaknya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Mohon maaf. Sudah bisa diakhiri. Saya selaku moderator, akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.